Nostalgia cerita historis masa jaya stasiun dan kereta api Wonosobo menyisakan kenangan yang masih teringat jelas di benak para saksi sejarahnya, termasuk Mujihad dan Hasten Besari yang telah membagikan ceritanya dalam program Telusur Web TV episode Stasiun Wonosobo, Kisah Lama yang Pernah Ada. Program Telusur Web TV episode kali ini akan melusuri rute jalur-jalur rel kereta api yang aktif digunakan pada zamannya, serta akan diungkap pula informasi terkait wacana reaktivasi atau rencana diaktifkannya kembali jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo. Untuk jalur kereta api dari Wonosobo Purwokerto itu, stasiunnya posisi ada di Kelurahan Wonosobo Barat itu, yang saat ini existing menjadi bekas stasiun dan sekarang juga dimanfaatkan untuk terminal Dieng ya, Wonosobo Dieng, terminal mikro bus. Kemudian dari stasiun itu ada halte juga di Penawangan. Terus stasiun kedua di Wonosobo ada di Selokromo, Kecamatan Laksono. Ya, kalau dari stasiun sana ya, itu terus lurus RSU kan, ya terus ke sini nih nanti belakangnya kantor sini, ya kan, belakang kantor sini kan muter sana tuh yang di Kelenteng itu perempatan, ya nyebrang jalan masuk ke belakang kantor sini, terus ke sini ke mana? Arah Kasiran ya, itu depan situ, arah Kasiran, terus ke Penawangan Tawangsari, terus bablas sampai ke Selomerto. Oh iya, ya Selomerto ada jembatan overpass ya, jadi di atas jembatan itu dia belok lagi ke kelonengannya Selomerto, terus ke arah Kuncen itu, ke arah Kuncen, terus bablas menyeberangi Sungai Serayu, bablas lagi ke Selokromo, ya kan? Selokromo, sebelum Selokromo melewati dulu Laksono itu yang Cumbing itu terus ke Kelurahan Laksono terus Selokromo. Ya dari Selokromo terus masuk batas Banjarnegara. Itulah itu stasiunnya kan di Selokromo sama di sini. Itu stasiun utama di Wonosobo ada dua itu. Kemudian stasiun ketiga sudah masuk daerah Banjarnegara itu. Berhenti beroperasinya kereta SDS atau Serayu dan Sontra Maskapai pada tahun 1978 lalu menginisiasi disewakannya tanah-tanah milik PT KAI di sepanjang bantaran rel kereta api sejak tahun 1980. Hal ini menarik minat banyak orang dari berbagai daerah untuk menyewa tanah-tanah tersebut. Di antaranya adalah Winarto. Saya tinggal di sini di Wonosobo ini dengan tinggal di sebuah rumah bangunan yang tanahnya adalah milik PT KAI, PJKA kalau dulu. Ya. Sejak tahun 93 itu tuh. Selain Winarto, terdapat pula lebih dari 1.000 penyewa lahan PT KAI sampai dengan sekarang, hingga membentuk Paguyuban Mitra Tanah PT KAI atau disingkat PAMIKAPI. Masih banyak sekali ya, sepanjang perjalanan kereta api dari Wonosobo sampai Sawangan itu kalau didata keseluruhan itu mungkin bisa lebih daripada 1.000 ya 1.000 penyewa. Oh ya, jadi begini Mbak, dengan banyaknya penyewa tanah PT KAI ini akhirnya memang kami sepakat untuk mendirikan paguyuban ini supaya menyatukan suara, memudahkan komunikasi dengan pihak PT KAI. Karena kan posisinya kami sama-sama ya, artinya kami yang membutuhkan, PT KAI juga membutuhkan karena mempunyai aset yang setelah penutupan
operasional kereta itu kan terus tanah banyak yang nganggur kan begitu. Nah itu terus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk disewa, baik untuk dihuni ataupun ada yang untuk tanah pertanian. Begitu, untuk usaha juga ada. Itu yalah. Lalu tujuannya jelas dengan paguyuban ini supaya paguyuban ini mewadai, ya, mewadai dari baik hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kami bersama, tentang besaran penyewa dan sebagainya itu melalui paguyuban ini, ya. Paguyuban ini berdiri tahun berapa dulu ya Pak ya? Yang pertama kali ketuanya Pak Ardono, ya, terus berikutnya Pak Manto ya, Pak Manto. Nah terus sekarang ini kami ini pengurus yang Tanah-tanah milik PT KAI yang mulai disewakan sejak tahun 1980 dan kini telah banyak dibangun menjadi hunian, jalan semen dan aspal serta ladang perkebunan, terancam harus direlokasi apabila nantinya wacana pengaktifan kembali jalur kereta api Wonosobo benar-benar dilaksanakan. Reaktivasi kereta api sudah masuk dalam dokumen rencana induk perkereta-apian nasional, RIPNAS. Jadi revisi terakhir RIPNAS itu tadi saya tanyakan langsung kepada Pak Kadisubpro maupun Balai Perkeretaapian. Itu RIPNAS kita di 2025 sampai 2030. Tapi prinsipnya kemungkinan reaktivasi itu sudah masuk dalam dokumen. Sedangkan terakhir rencana trase ataupun tapak dari basic design dari Dirjen KA itu sudah dilakukan 2021 tahun ini. Nah itu stasiunnya ada di Penawangan Tawangsari. Jadi usulan Pemkab juga kemarin yang diwakili Bapeda, stasiun yang ada di kota Wonosobo, Kelurahan Wonosobo Barat itu dialihkan biar keluar kota, yaitu di Tawangsari. Penawangan, stasiun pertamanya, stasiun Wonosobonya, kemudian stasiun keduanya di Wonosobo ada tetap di Selokromo itu peluangnya begitu. Istilahnya terakhir kami minta informasi dari Bapeda dan juga dari Disuprop maupun dari Balai Perkeretaapian Jawa Tengah. Rencana pengaktifan kembali jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo ini dinilai nantinya akan memberikan banyak manfaat bagi Wonosobo. Ini kan akan mendukung KSPN ya, Subborobudur, terutama kita di caranya pariwisata nasional ya. Istilahnya kawasan strategis pariwisata nasional itu Borobudur Dieng itu kan ketika orang wisatawan ke sini, terutama dari wisatawan mancanegara dari Belanda itu, kalau naik kereta dari Jakarta Gambir itu turunnya kan di Kroya. Lah kalau ada stasiun di Wonosobo, mereka otomatis akan memilih di stasiun Wonosobo gitu kan. Nanti kalau di Wonosobo memang bisa, nah penumpangnya ada di Penawangan itu, kemudian yang kontainernya untuk ekspor itu ada di sana Selokromo. Jadi gitu. Untuk angkutan barang yang dilewatkan rel di sana, kemudian untuk angkutan penumpang ada di Penawangan. Masyarakat penyewa tanah PT KAI yang terhimpun dalam PAMIKAPI mendukung pula rencana reaktivasi jalur kereta api Wonosobo ini. Ya, kalau memang itu untuk kepentingan kebaikan masyarakat, kan ya tentunya kami mengikuti, karena dalam perjanjian juga sudah disebutkan bahwa sewaktu-waktu mau digunakan kami harus merelakan, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Apalagi kalau itu mau diaktifkan kembali, ya kami ikut mendukung dengan bersukacita kan gitu. Ya dengan harapan kalau nanti kereta api betul-betul diaktifkan kembali,
Ya, harapan kami memberikan dampak yang positif untuk semua masyarakat, ya, untuk semua masyarakat. Jadi tentunya akan lebih bergairah sektor wisata, tentunya banyak orang-orang yang akan bekerja di situ, banyak produk-produk yang akhirnya nanti juga laris kan gitu. Wonosobo itu sangat kaya akan produksi utamanya dari UMKM itu. Meski mendukung penuh wacana reaktivasi tersebut, Winarto mewakili seluruh anggota Pamikapi tak memungkiri bahwa mereka berharap nantinya akan ada treatment khusus sebagai solusi dan jalan tengah bagi para penyewa lahan PT KAI tersebut. Ya, begini, kami mengharapkan kalau memang ini akan diaktifkan, yang kami dengarkan memang karena Wonosobo itu banyak objek wisata yang menarik, sehingga upaya daripada pemerintah daerah ini bagaimana mendatangkan turis-turis baik dalam negeri maupun luar negeri yang bisa dengan mudah untuk datang ke Wonosobo melalui kereta api, kan gitu. Itu sesuatu yang sangat positif sekali. Jadi kami ya tetap bagaimanapun mendukung, walaupun memang ada permintaan seandainya toh ini nanti akan diaktifkan, ya tentunya jangan sampai kami diabaikan. Itu aja ya, keinginannya begitu. Sejarah dan kisah-kisah tentang stasiun dan perkereta-apian di Wonosobo telah kita ketahui. Bagaimana? Menarik bukan? Jangan lupa subscribe, komen, like, share video ini, serta beri komentar hal apa saja yang ingin Anda ketahui di program Telusur berikutnya. Ada hal yang ingin Anda ketahui? Simak terus program Telusur Web TV, menelusuri dan mengetahui.